Nanti ada sub-sub pokok bahasa, baru detail. Nah sekarang, kalau memang ini ada lain, kurikulumnya ada atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Jadi kita bisa satu contoh dulu ya. Yang dikatain silahkan menyesuaikan. Silahkan ditampilkan dulu kurikulumnya. Kan kita butuh kurikulum, nah dari kurikulum itu baru kita turunkan ke dalam silabusnya. Nah, kalau seperti ini adalah kurikulum. Kita mulai daripada mata tiga, sebenarnya itu mata ajar. Mata ajar. Maksudnya itu adalah pokok-pokok bahasa yang harus dibahas. Nah, kelompok dasar ini kan pengetahuan umum. Nah, pengetahuan umum itu sekarang kita lihat apa yang mau kita ajarkan di kelompok dasar. Pengantar transportasi misalnya. Ini kan bukan pengantar transportasi, lebih spesifik lagi itu mengenai transportasi darat atau transportasi jalan. Nah, ini kan masukkan ke dalam situ. Sebelum kita ke kelompok inti. Nah, kalau cuma kita hanya memasukkan di dalam kelompok dasar itu hanya pedoman pelaksanaan analisis, terus orang tersebut itu kan belum tentu dia itu paham mengenai sistem transportasi. Kalau pengantar transportasi jalan, berarti kita mulai dari Sistranas, sistem transportasi nasional, kemudian ada sistem transportasi wilayah, ya. Nah itu pengenalan-pengenalan ini dulu disampaikan. Nah setelah itu baru kita masuk ke yang namanya pengantar analisis data dampak lingkungan, pengantar AMDAL misalnya. AMDAL lain, ini kan AMDAL lain ya, berarti pengantar AMDAL lain. Berarti menceritakan secara gambaran umum kenapa AMDAL lain itu dibutuhkan, sebabnya apa. Nah, ini harus dijelaskan dulu intinya. Nah, setelah pengantar secara umum, baru kita masuk ke kelompok inti. Kelompok inti itu orang mau melakukan sebuah analisa terhadap sistem transportasi jalan yang ada di satu wilayah tertentu. Berarti dia harus memulai dari mana? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk identifikasi lokasi pengembangan pembangunan. Kan dia harus kita cerita dulu mengenai masalah RIPP, rencana induk pengembangan pembangunan satu wilayah. Kan masing-masing wilayah dengan adanya OTODA ini kan dia berbeda-beda. Master plan juga itu dia berbeda-beda. Jadi harusnya itu ada gambaran. Misalnya kembali ke kelompok dasar mengenai pengantar AMDAL lain. Nah, berarti di sini kan yang mengajar itu tuh harusnya kan orang Bapeda. Bapeda karena dia yang tahu pengembangan wilayah itu apa yang akan mau dibangun di satu lokasi itu, kapan mau dibangun, ya. Misalnya begini, orang akan membangun pusat pembelanjaan atau perbelanjaan. Nah, orang membangun di satu wilayah itu kan ada dua faktor yang mempengaruhi, AMDAL lingkungan dan AMDAL langit. Kalau tidak ada pengantar, maka orang itu akan, kalau dia basicnya itu dari
aja sih nggak ada masalah, dia udah paham mengenai transportasi. Dan kalau dia dari teknik sipil atau dari umum yang belum pernah dia tahu itu sistem transportasi kita seperti apa, makanya dia akan bingung. Makanya setidak-tidaknya kita memasukkan dulu ya, di kelompok dasar yang tadi. Jadi ada gambaran secara umum. Nah setelah itu baru bagaimana dia melakukan identifikasi. Identifikasi lokasi pengembangan pembangunan. Berarti itu kan dia harus cari tahu 5 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, ya, wilayah ini akan dibangun seperti apa. Berarti di sini kita bercerita mengenai masalah master plan dari satu wilayah. Nah, wilayahnya ini ya, harus menggambarkan bahwa wilayah tersebut itu akan berbeda-beda, sehingga dalam memberikan penjelasan ataupun materi terhadap lokasi tertentu, nah ini harus kita sesuaikan. Kita nggak bisa membuat satu strategi pembelajaran itu sama antara masing-masing provinsi, kan dia berbeda. Kemudian kalau kita lihat, apakah tata urutan daripada kelompok inti itu sudah secara berurutan atau belum? Kita harus tahu dulu. Langkah-langkah kita melakukan analisa atau melakukan identifikasi. Orang biasanya itu mulai dari ada permasalahan, identifikasi masalah. Ya, setelah dia mengidentifikasi masalah, kemudian apa yang dia lakukan setelah dia mengidentifikasi masalah tersebut? Setelah identifikasi dia melakukan apa? Mapping. Setelah dia melakukan mapping, berarti kemudian dia melakukan dia akan menemukan permasalahan ini, sebab akibat dia sudah menemukan. Nah, setelah dia menemukan masalah itu, apa yang dia lakukan? Pasti dia harus membuat penjelasan teori sudah di atas. Kan di kelompok dasar itu kan ada satu teori, makanya kenapa kita melakukan sisranas atau sistem pengembangan satu wilayah tertentu. Itu maksudnya di situ akan disampaikan teori transportasi seperti apa, ya, teori pembangunan seperti apa, ya, teori jalan seperti apa. Itu teori sudah di atas. Nah, nanti pada saat kelompok inti ini, ya, kelompok inti setelah dia melakukan identifikasi, kemudian dia melakukan mapping. Setelah dia selesai mapping, berarti langkah berikutnya apa lagi? Dia melakukan apa? Analisa dulu. Setelah dia melakukan analisa, dari analisa yang ada, turunannya itu dia harus melakukan mitigasi. Mitigasi kemudian muncul di bawah. Selesai mitigasi itu apa? Kan mitigasi risiko dari analisa yang dia lakukan. Jadi mitigasi risiko baru dia akan mengambil apa? Solusi. Dari solusi baru dia membuat simulasi. Simulasi itu terakhir. Dari simulasi kemudian dia menyusun dokumen analisa. Dokumen itu sudah dibawa. Kan orang simulasi dulu kan? Kalau nggak simulasi kan dia nggak tahu. Nah ini kan harus kita urutkan daripada materi-materi pembelajaran ini sehingga itu dia terstruktur. Nah kalau gini kan acak. Coba sebentar, kita lihat dulu. Nanti kita berbagi sama-sama. Ini kita diskusi ya. Nah,
perencanaan dan apa itu? Pemodelan. Hah? Pemodelan. Perencanaan dan permodelan ini itu bagian daripada penyelesaian masalah atau dia itu muncul dulu baru diselesaikan masalah? Muncul dulu. Ya nggak bisa dong. Perencanaan itu kan kita sudah tahu nih, ini ada masalah. Kita sudah identifikasi, kita sudah melakukan analisa, ya. Setelah kita analisa, kita lihat mitigasi risiko itu dampak-dampak yang itu seperti apa. Nah, setelah itu baru kita menyusun sebuah perencanaan dan model daripada sistem transportasi. Setelah itu baru terakhir kita penyusunan dokumen itu di akhir. Karena semua itu merupakan bagian daripada penyusunan dokumen. Nah, dari hal-hal yang ada di sini kita mulai dari identifikasi. Nah, pada saat melakukan identifikasi, ya, itu apa saja yang harus kita sampaikan kepada peserta? Tata cara mengidentifikasi dalam satu wilayah pembangunan ataupun wilayah pembangunan. Ini kan merupakan sub-sub kelompok inti atau turunan daripada mata ajar ini. Silabus itu adalah turunan daripada ya itu 2020. Jadi kita silabus itu kan membuat sub-sub daripada apa yang kita ajarkan. Misalnya ini mata ajar identifikasi lokasi pengembangan pembangunan. Itu dia mengajarkan mengenai apa? Misalnya cara orang melakukan identifikasi itu apa yang harus dia lakukan? Langkah-langkahnya apa saja? Sudah ada belum bahan ajarnya? Ada enggak? Ada. Coba lihat. Bahan ajar yang diajarkan itu ada berapa langkah yang dilakukan untuk melakukan identifikasi. Inilah yang harus kita masukkan di sini. Jadi misalnya dari bahan ajar yang sudah ada atau mata ajar yang sudah ada, baru kita membuat turunannya. Yang perlu kita ketahui itu adalah di lokasi pengembangan itu apa yang mau dibangun di situ. Jadi kita mau identifikasi itu diambil daripada master plan satu wilayah. Ya kan? Itu dulu diambil. Nah, di sini harus ada muncul cara menghitung pergerakan kendaraan manusia ataupun mobilisasi kendaraan dan manusia terhadap dampak pembangunan satu sarana masyarakat. Ada nggak cara menghitungnya? Adanya di nomor 3 teknik tetap membuat data dulu, kemudian pengolahan data. Ini cara mikirnya di pengolahan data. Nomor 3. Ya, tapi di identifikasi ini itu kan berarti kita harus menjelaskan itu mereka. Tata cara kita mengidentifikasi, kemudian praktek bagaimana kita melakukan identifikasi itu.
GBPP-nya. Kalau dulu kan masih GBPP, turunnya itu SAP. Nah, kalau ini kan sudah tidak lagi. Ini kan dari pokok bahasan yang ada, dia langsung ke RPP. Sekarang pokok bahasannya identifikasi lokasi. RPP-nya apa? Maksudnya dari bahan ajar yang ada, itu kan ada sub-sub, turunannya sub-subnya itu. Nah itu yang nanti kita masukkan ke dalam silabus atau silabi. Nah jadi coba ini kan kurikulum. Nah, kita copy lagi, bikin satu file, kemudian kita turunkan. Misalnya kalau kita mulai dari atas saja, kelompok dasar. Kelompok dasar itu apakah langsung kita masuk ke pedoman pelaksanaan analisis, ataukah kita gambaran umum transportasi dulu, atau gambaran umum transportasi nasional. Setelah itu baru, nah dari gambaran umum itu kita turunkan lagi sub-sub mata ajar yang tadi. Sub-subnya itu misalnya sistem pendidikan transportasi Indonesia, teorinya seperti apa, ya, teori pengembangan wilayah, ya. Itu hanya berisi informasi yang diberikan kepada peserta didik, sehingga itu mereka ada satu gambaran umum mengenai sistem kita. Maksudnya sistem transportasi nasional. Setelah itu baru disambung dengan pedoman itu pelaksanaan analisis ya. Yang pas ya, pedoman pelaksanaan analisis. Dan bagian pelaksanaannya. Pedoman penyusunan analisis dampak lalu lintas. Nah, di pedoman ini kan nanti digambarkan ya, tata cara kita menyusun pedoman, ya, tata cara menyusun pedoman analisis lalu lintas, pedoman analisis dampak lalu lintas. Nah, baru setelah itu di kelompok inti baru kita memulai dengan identifikasi. Nah, identifikasi itu apa saja yang diajarkan pada saat kita melakukan identifikasi. Nah, itu yang harus kita bahas secara detail. Kita bikin lagi satu file dulu, itu satu file. Ya kali janganlah ada satu operator sampai yang bisa jadi operator. Ada yang biasa pakai Google nih, Bukan, jangan menggunakan Google Meet. Pakai apa Excel biasa, ya, pakai Excel biasa. Kemudian kita bikin tata urutannya. Jadi ini terstruktur. Jadi ini harus apa?
Kopi yang tadi aja. Nah, kirim lewat WA aja gampang. Masalahnya kalau kita mau disuruh begitu nanti agak sulit. Ini kasih Excel aja yang biasa, jadi kita susun. Dari sheet 1 kurikulum mau kita perbaiki apa enggak? Karena susunannya itu tuh masih acak-acakan itu. Kalian pernah menyusun ini nggak? Belum pernah susun? Belajar menyusun dari SAP atau RPP? Pernah menyusun? RPP enggak, RPP RPS silabus. Tapi formatnya format yang untuk perkuliahan. Ya itu RPS namanya. Iya. Hah? Tapi dokumen ada lainnya udah pernah susun. Bukan, ini kan berbeda. Pokoknya kita ini kalau yang namanya dia pendidikan atau berada di satuan pendidikan, minimal itu kita ngerti dulu. Sebenarnya RPS sama RPP itu tata caranya itu sama, cuma timeline-nya yang berbeda. Kalau RPS dihitung pembelajaran itu selama 6 bulan. Di sini tuh kan ada yang namanya pengantar. Terus pengantar kan dia masuk di penyampaian materi dan seterusnya sampai pembagian materi pembelajaran itu harus sebanyak 16 kali tatap muka. Kalau RPS karena dia hitungannya semester. Karena semester itu tuh 18 kali tatap muka. Kenapa kita menghitung itu dia 16? Karena ada UTS sama UAS. Kalau semester, ya. Nah, sedangkan kalau RPP ini kan kita harus menghitung ya, berapa jam pembelajaran yang diberikan itu sesuai tidak dengan materi yang nanti akan diajarkan. Itu di situ. Sebenarnya sama, cuma yang satunya itu dia waktunya 1 semester, yang satunya dia itu menyesuaikan waktu. Misalnya itu kalau cuma hanya 2 jam, nah 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran ini kan berarti kita sudah harus bisa menghitung mulai daripada dia masuk, dia membuka, ya, kemudian memberikan pembelajaran sampai dengan selesai. Nah, 2 jam itu tuh materi yang ada itu bisa nggak 100% diberikan? Karena tidak boleh kurang. RPP itu harus tepat waktu. Loh, ini kita mau bahas yang mana? Kita disentuh dulu, ambil lagi. Jadi biar nggak bias. Kita ambil lagi. Oke. Sekarang ini mau kita revisi atau gimana? Statusnya Pak, ini yang menyusul ini memang kemarin kita harus cek lagi sudah menjadi latihan untuk dalam satu satuan perkabaran yang nomor tahun 2014 apakah belum kalau untuk yang masalah ini
Karena ini kan harus kita eksahkan semua, ya, biar ada kekuatan hukumnya. Sekarang ini kita mau sesuaikan atau tidak? Gitu loh. Maksudnya biar itu tuh dia terstruktur. Ini mungkin saya komentar di bawah karena ini terkait dengan wacana sertifikasi dengan rektor. Di sini memang ada bimbingan sebenarnya ini kalau kemudian ini sudah kita arahkan dia untuk mengarah Ini jangan lompat, kita harus lebih fokus dulu. Kalau kelompok penunjang itu nggak ada masalah, ya. Karena kan gini, pada saat peserta itu harus menyusun dokumen amdal lalinya. Berarti itu kan dia harus pasti ada pembimbingan. Pembimbingan itu maksudnya kan pembimbingan secara teori maupun secara praktek di lapangan. Kan dia harus mengolah data-data yang ada. Gitu. Dari data yang dia kumpulkan kemudian diolah. Pengolahannya itu dia harus ada yang mendampingi melakukan pembimbingan untuk pengolahan data. Nah, selesai dia mengolah data, berarti kan data itu kan harus disusun. Nah, susun itu kan pasti ada kerangka acuan penyusunan dokumen amdal lalin. Ada nggak kerangkanya? Kerangka itu tata cara menyusun dokumen amdal lalin. Ada kan? Selesai dia menyusun, ya, kan harus dia bahas dulu dengan pendampingnya. Ini sudah sesuai belum dengan koridor yang ada? Koridor itu ya mau kita dengan aturan-aturan yang ada di panduan penyusunan dokumen amdal lalin. Nah, dari sini kita harus mempunyai panduan penyusunannya. Panduannya ada apa enggak? Panduan penyusunan adalah di direktorat. Ini kan masalahnya ini kan mereka ini masih peserta diklat, bukan melakukan uji kompetensi. Gitu loh. Boleh nggak kita menyusun panduan ataupun pedoman penyusunan dokumen amdal lalin? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan kita tinggal ambil punya direktorat. Apa susahnya? jadi modul. Iya. Memang itu kewenangannya direktorat. Tapi boleh nggak kita mengambil, kita memberikan ke mereka? Ini kan masih masuk di kelompok pembelajaran. Boleh dong, sebagai pegangan. Loh, sekarang di bawah itu ada seminar. Iya kan? Ini masih kelompok di kita atau di direktorat? Nah, ranahnya kita apa direktorat? Kalau ranah direktorat ini nggak boleh ada. Kalau ranah kita boleh nggak? Kita menerbitkan yang namanya pedoman penyusunan dokumen amdal lalin. Boleh nggak? Bagaimana dia mau menyusun sebuah dokumen kalau dia nggak ngerti, nggak punya pedomannya? Jadi harus bisa membedakan mana ranahnya diklat, mana ranahnya direktorat itu sebagai administration untuk memberikan seseorang itu layak mendapatkan kompetensi sebagai penyusun amdal lalin. Itu beda. Nanti dalam pelaksanaannya mereka kita angkat sebagai pengajar dan ditunjuk sebagai pendamping. Gitu loh. Boleh nggak? Kalau nggak boleh kita keluarkan dari sini, nggak boleh. Jadi kita harus begini, harus bisa memilah-milah, ya.
mana ranahnya kita, ya, sebagai lembaga tingkat, mana ranahnya direktorat sebagai lembaga penguji. Sekarang yang menentukan direktorat sebagai penguji itu siapa? Ada nggak? Sampai kan pengelola data teknis harus tahu aturannya. Ada nggak mereka ditunjuk? Kalau udara, laut ada. Itu peraturan menteri yang menunjukkan mereka sebagai administration. Administration itu bagian daripada parti itu negara. Jadi mereka yang mempunyai kewenangan itu untuk menerbitkan yang namanya itu kompetensi. Walaupun seharusnya, ya, kalau menurut aturan, ya, pemberian sertifikasi kompetensi itu adalah lembaga profesi. Karena kita punya lembaga profesi, ya, kan nggak ada. Makanya lebih baik begini. Pertanyaan saya pertama, boleh nggak kurikulumnya kita sesuaikan? Kalau kematangan dari Pusman, bisa persiapan Pusmannya nanti disampaikan dari surat kalau ke Kapus untuk revisi perkawinan terkait dengan kurikulum tersebut. SOP karena sudah ya, ini untuk kurikulumnya kan diatur dalam perkawinan itu untuk revisinya harus menuju kepada peraturan. Iya, pertanyaan itu boleh atau enggak? Pertanyaan pertama dulu, bukan mekanisme pelaksanaan revisinya. Jadi pertanyaannya boleh apa tidak? Oke, kalau itu boleh, kemudian sekarang kita susun, ya. Tapi sebelum kita susun, sekarang saya mau tanya, lampiran perkabaran ini memuat ini semua, dari kelompok dasar, kelompok inti, kelompok penunjang. Semuanya itu ada di lampiran perkabaran atau tidak? Kalau untuk tingkat penyusul ini mungkin ada karena satu. Lihat dulu, jangan bilang nggak mungkin. Ya. Kita lihat dulu perkabaran nomor sekian yang menetapkan mengenai masalah kurikulum, ya, itu sudah muncul belum? Caranya di lampiran ada Pak. Ada. Keputusan Kepala Pusat Pembangunan Sumber Daya Hubungan Darat nomor SK 30 tahun 2017 Pak. Tanggalnya 19 Juli 2011. Yang menentukan siapa? Pusman Darat. Bukan. Yang menetapkan itu siapa? Perkabaran Pak. Perkabaran. Dia tanda tangan perkabaran. Susunannya seperti ini. Seperti ini Pak. Ini pun dan itu pun juga yang sudah saya beritakan pun dari seharusnya Pak. Itu seharusnya ada sesuai dengan itu juga Pak. Tapi sebenarnya itu kan yang menyusun ini itu kan keliru sebenarnya. Kalau menurut saya itu keliru. Tapi nggak ada masalah, ya. Nah, itu ke depan kita harus membuat revisi. Nah, tapi sekarang kita lihat, biar nggak berlarut-larut. Nah, pedoman penyusunan AMDAL ini, itu detailnya ada atau tidak? Ada Pak, untuk dasarnya ada Pak. Untuk depannya ada Pak. Sekarang coba itu Mas Fahmi di copy, set case aja, set case aja. Ya, boleh. Nah, sekarang gini, insert di kelompok dasar itu di insert atau di samping kanannya di E ke bawah
Jadi kelompok ini turunin lagi ke bawah, di insert dulu mungkin sekitar 5 row. Nah, sekarang diarahkan ke situ aja nggak apa-apa, nah, atau ke kanan aja kan. Nah, ini turunannya ada berapa? Tata cara kita menyusun pedoman, ini ada berapa sub-subnya? Berapa? Kalau menyusun pedomannya Enggak, lihat nih itu ada berapa? Materinya itu ada berapa? Ada nggak? Ada 5 Pak. Jadi tentang pengantarnya, permohonan berkelanjutan, konsepnya bikin assessment, antara lain, antara lain. Oke. Masukin aja di situ dulu. Satu. Komentar. Ketik 1.1 ya, baru bawa lagi ke F 1.1 bawa ke F ya. Apa namanya? Pengantar. Pengantar. Pengantar apa? Konsultasi Pak. Rekomendasi. Oke. Terus 1.2 Permohonan berkelanjutan. ya. Kapan kita mau bahas SOP itu? berarti Bukan, masalahnya satgas itu aneh. Mereka bikin SOP suka aja. Jadi pimpinannya nggak dianggap. Mana negara antara lain. Komponen dalam pengelolaan anggaran. Udah. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mas Fahmi. Pada saat menyusun RPS dari silabus yang ada, ini kan udah masuk ke silabus nih. Karena turunan dari mata ajar itu adalah silabus. Nah, turunan dari silabus itu adalah tujuannya. Nah, sekarang dari silabus yang ada, turunannya kita kasih nama apa? Berarti itu dibuka lagi. Yang F dibesarkan, bukan F-nya dulu. Kalau F dibesarkan, selanjutnya. Nah, berarti itu silabusnya. Di atas dekat praktek atas row F nomor 3, berarti itu silabus atau silagi aja pakai I-grade. Ya apa? Ketiga aja begitu.
Oke, nah sekarang pengantar transportasi itu terdiri atas apa saja? Ada nggak? Ini kenapa ini? Dokumentasi. Coba diturunin lagi. Kasih 3 row. Terus 3 row. Bukan nomor lagi itu gitu. Nah, yang satu-satu itu pakai shift. Nah, tekan shift dulu. Arahkan kursor ke situ. Nah, pakai shift. Nah, kontrol kanan atau kontrol apa? Kontrol I baru bukan. Nah, langsung aja kontrol I bisa. Kamu lihat aja itu. Nah itu bisa. Satu dia. Manual. Ya. Bisa lagi. Nah, satu ini di bawah sini. Ini apa materinya? Keunggulan dari ini. Pengantar transportasi itu isinya apa aja? Omongan depan. Kan di sini. Turunan dari pengantar transportasi itu apa? Ada nggak? Dia setelah dia belajar mengenai masalah transportasi itu tuh tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Untuk yang masalah pengenalan transportasi itu ini Pak, apa tentang definisi pengenalan transportasi yang di materi ini tentang definisi transportasi, terus Makanya lihat di buku ajarnya atau handoutnya itu belajar mengenai masalah pengantar transportasi itu ada berapa poin di bawah? Ada A, B, C atau tidak? secara general, semacam secara general aja di sini. Pengenalan transportasi, pengenalan transportasi sama sistem transportasi seperti apa bebas ya Pak? Harusnya kan di sini pengantar transportasi ini terdiri dari teori transportasi, kemudian sistem transportasi nasional, ya, kemudian dibawa lagi sistem transportasi wilayah. Ini adalah bagian daripada pengantar transportasi ini. Gitu. Harusnya seperti itu. Jadi ini adalah namanya RPS atau RPP. Sudah, gitu aja. Jadi apa? Teori transportasi. Teori transportasi. Bawahnya sistem transportasi nasional. Terus dibawa lagi sistem transportasi wilayah. Wilayah itu apa? Perkotaan ya? Sastra Ya lokasi. lokasi. Wilayah atau lokasi aja. Nah, sudah. Di sini nanti ada TIU, ada TIK-nya. Gitu loh. Secara instrumental umum itu dia selesai belajar transportasi, pengantar transportasi ini apa yang harus dia pahami? Berarti dapat memahami yang namanya teori transportasi, ya, dapat memahami mengenai sistem transportasi nasional atau Sistranas, dapat memahami ini. Dia hanya memahami karena ini masih bersifat
studi dasar. Ini juga nanti akan sama. Turunan dari ini, apa yang harus dia ketahui secara teori? Baru kita turunkan di sini. Ada titik 1 dan 1.2, titik 1, 1.2, titik 2, gitu loh. Ini perlu diajarkan nggak? Dari pengantar ini perlu diajarkan nggak? Artinya dia sudah ikut-ikut ini Pak, dia sudah diajarkan di orientasi lagi Pak, kita kan sama. Betul, tapi ini perlu nggak disampaikan? Sekarang di situ persyaratannya, kalau dia dari teknik sipil, boleh nggak? Dia ikut, boleh kan? Boleh. Nah, terus dia paham nggak mengenai ini? Kalau dia basicnya itu D3 atau D4 transfer atau D3 LAJ, dia udah paham. Tapi kalau dari teknik sipil, paham nggak dia? Perlu paham. Perlu diberikan nggak? Perlu Pak. Mungkin untuk secara general. Iya, maksudnya itu. Secara general. Kan nggak mungkin kita mengajar harus sistem transportasi nasional yang namanya pendulum ekonomi, ya, kemudian namanya tolong secara rinci, tapi kan hanya memberikan gambaran. Ini loh sistem transportasi nasional, ya. Kalau udara itu dia punya beberapa hak, ya. Semua itu terpusat di Cengkareng, tapi ada hak di Makassar, ada hak di Medan. Cuma 3, Makassar, Cengkareng, Medan. Pendukungnya itu tuh 1 di Bali, 1 lagi di Surabaya. Nah, baru nanti digambarkan sistem transportasi udara seperti apa, ya. Nah, udara ini kan sebenarnya hanya sebagai penunjang daripada laut, karena kita negara kepulauan. Lautnya itu namanya, kalau yang di bawah itu namanya sabuk, kalau yang di atas namanya pendulum. Jadi dia bersifat begini, circle. Yang di bawah itu sabuk, yang di atasnya pendulum. Yang baru program tol laut itu tapi dijelaskan secara general, hanya gambar, ambil, bikin video singkat, sudah. Ya. Kemudian sistem transportasi wilayah. Wilayah ini orang-orang yang mau kita diklat ini, dia dari berapa wilayah? Tapi secara general dia juga harus paham. Masing-masing wilayah itu punya karakteristik tersendiri. Misalnya kalau Kalimantan Barat ini selain jalan, dia juga ada sungai. Karena 1000 sungai dia. Provinsi 1000 sungai adanya di Kalimantan Barat. Gitu loh. Nah ini kan dia harus paham juga. Inilah yang diajarkan di sini. Nah, berarti sub dari ini harus ada enggak? Kalau nggak ada berarti kita di sini masuk di RPP-nya. RPP-nya itu berarti selesai dia belajar tentang teori transportasi, dia akan memahami mengenai masalah teori transportasi. Nah, setelah ini dia harus memahami mengenai sistem. Nah, setelah ini sistem log atau sistem wheel. Di sini harus begitu. Kemudian ini akan mengikuti ini sistem penyusunannya. Nah inilah yang kita sebutkan jadi satu kesatuan itu yang menjadi kurikulum, silabus, RPP. Kalau dulu itu kan ini SAP ini kita menjelaskan di sini loh. Satuan cara pembelajaran itu di sini kita menjelaskan teori transportasi itu bla 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 bla, ya. Untuk mendukung teori transportasi itu apa yang harus kita pahami. Nah kalau ini kita hanya nanti ada TIU, ada TIK-nya. TIU itu tujuan instruksional umum. Itu adalah kalau kita selesai belajar ini semua, kita mau ngapain? Kalau TIK-nya selesai belajar ini apa yang dia pahami, ini apa yang dia pahami, ini masing-masing itu punya TIK. TIU-nya cuma satu.
Bisa nggak ini diturunkan? Bisa nggak seperti ini? Bisa. Nah, bisa, silakan diturunkan. Nah, di sini nanti Mas Wahyu bikin aja di sini nanti RPP-nya. RPP itu bukan rencana pengembangan pembelajaran. Nah, baru dikasih bahwa penjelasan mengenai masalah transportasi, penjelasan ini. Nanti dari situ baru masuk lagi. Setelah dia belajar ini, dia harus memahami mengenai masalah ini. Setelah belajar ini, memahami mengenai masalah ini. Sama dengan RPS. Iya, sama dengan RPS. Cuma kan kita karena ini kita diklat, kita short form, jadi dia RPP namanya. Nah, kemudian kita lihat, ya, kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini teori 3 jam cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Sekaligus kita butuh evaluasi ini. Gitu. Kalau memang itu enggak cukup, ya berarti harus ditambah. Tapi ingat, materi yang di sini bisa nggak mengcover sekian jam? Bisa nggak? Berarti kan harus pada saat melakukan pembelajaran, ya, ada satu orang harus yang menghitung, cekrek gitu, pakai stopwatch itu aja. Ya. Pengajar tidak boleh dibatasi waktu. Silakan carilah yang ekspor, kemudian dia akan melakukan ini. 3 ini dia selesai menjelaskan, ya, sampai dievaluasi terakhir, kuis itu berapa lama yang dibutuhkan. Baru kita bisa menentukan ini teori ini sekian jam. Jambel itu kan cuma berapa? Sekarang berapa? 50 menit kan? 50 menit, Pak. Iya. Cukup nggak 150 menit dengan segini? Nah, kalau lebih simpel, 150 akan cukup bila ini diberikan handout-nya, akan cukup. Jadi hanya menjelaskan secara general. Kalau teori transportasi, ya, menurut A, B, C, D, F, G itu sudah baca sendiri. Tapi dia harus menjelaskan bahwa teori transportasi ini dari sekian orang, ya, bisa transportasi secara dunia, secara Indonesia, ya, dapat diragukan bahwa transportasi itu seperti apa. Kalau dia harus menjelaskan bahwa menurut Dr. Eli Sinaga, teori transportasi bla 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 bla. Nanti menurut siapa lagi tuh? Jago-jago transportasi itu dari udara, darat, laut, kereta api, bla 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 bla. Nggak cukup waktunya. Makanya kita itu butuhkan tahu. Biar mereka itu bisa belajar mandiri. Yang namanya belajar teori itu kan ada 3. Ada mandiri, kemudian ada apa lagi? Di kelas, tatap muka, dan Praktek. itu bisa. Nah, kalau mau begini kok, itu masuk di yang namanya tuh training of trainer. Training of trainer itu kan kita belajar untuk menjadi calon pengajar dan pengajar. Jadi harus bisa itu dijelaskan. Jadi nanti setelah peserta diklat mempelajari teori transportasi, diharapkan dapat dan mampu menjelaskan secara teori tentang teori transportasi. Itu adalah tujuannya di sini. Nah, kalau RPP ini kan dia akan menjelaskan
teori transportasi, ya, secara general itu apa teorinya? Di sini nanti. Sekarang turunan dari pembangunan berkelanjutan itu ada berapa sub-subnya? Coba lihat. Itu kan gampang sebenarnya, dari handout kita ambil atau buku pegangan yang sudah diberikan oleh pengajar, tinggal kita masukin aja di sini. Kemudian jadilah ini silabus, ya. Kemudian teori-teori ini, ya, menjelaskan ini kan tergabung dengan siapa? Jadilah RPP. Atau ada pendapat lain kok? Jangan kayak begitu. Kamu udah mau ini, mau jadi dosen. Selesaikan dulu SOP. Itu kan ada tugas ED itu kan apa? Manual mutu sama SOP. Kalau itu udah selesai semua, nah, dapat restu. Turunan dari pembangunan berkelanjutan apa? Teori yang akan disampaikan ke peserta. Penyimbangan antara motif ekonomi, kelangsungan lingkungan, dan sosial. Sana, jangan ke sana. Penyimbangan antara motif ekonomi, penyimbangan antara motif ekonomi, kelangsungan lingkungan. Sorry, Bos. Lingkungan, dan sosial. Misalnya. Ukuran fasilitas. Mau bikin kopi, Bang? Mau bikin kopi nih? Pesan sama ada yang manis sebelah. Panggil aja John di sini atau siapa namanya JJ itu. Nah, konsep andalali. Itu kelar di situ. Lokasi.
lokasi Siap. seperti buku. Yang selatan kemarin. Ya, yang buku kakaknya dia. Oh, beda lagi yang pertama kita dulu. Kan yang pertama. Oh, enggak, bukan Enggak. beda lagi ya. Kalau ini loh ya. Jam 8 lagi deh, setengah 8. Baik. Tapi paling mau sekalian beli material. Material itu paling sekarang itu lebih baik. Siap. Ada kantor di sebelah. Oh iya. Meja ya, semeja. Siap. Saya. Siap. Kalau begini temenin dulu tuh. Nah,